Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Batubara. Nama saya Mutia Khalda. Dan nama saya Muhammad Farhan Jumhur. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas penelitian kami tentang pencemaran udara akibat emisi kendaraan berat di sekitar Telkom University. Nah, yang pertama kali akan membacakan atau menjelaskan tentang masalah yang diambil ini adalah saya, selanjutnya dengan Muti, lalu dengan Bara. Selama ini, udara di kota Bandung masih terasa sejuk, sehingga banyak orang yang masih menganggap bersih dan aman. Nyatanya, Bandung yang sekarang berbeda dengan Bandung yang dulu. Jumlah penduduk kota Bandung sekitar 2,5 juta jiwa, berbeda jauh dengan penduduk kolonial yang jumlahnya puluhan ribu hingga ratusan ribu. Kualitas udara di Kabupaten Bandung, KBB, paling buruk dibandingkan daerah lain di Bandung Raya, Jawa Barat. Yan Firdaus dari BMKG Kota Bandung mengatakan pihaknya gagal memastikan kebenaran tentang kualitas udara. Pasalnya, alat pengawasan udara BMKG saat ini hanya ada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah polusi kini menjadi ancaman yang harus kita kenali. Salah satu bentuk pencemaran adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah keadaan terdapatnya zat fisik, biologi, atau kimiawi di lapisan bumi atmosfer yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta dapat berpengaruh estetika dan kenyamanan yang ada. Pencemaran udara ini biasanya terjadi di kota-kota besar yang padat penduduknya, termasuk Kabupaten Bandung, Bojong Soang. Aplikasi ISPUNet menunjukkan bahwa kualitas udara di Bandung tergolong sedang. Partikel PM atau polutan akibat pembakaran tidak sempurna yaitu PM10 dan PM2,5. PM10 berukuran 2,5 hingga 10 mikron. PM2,5 kurang dari 2,5 mikron saat ini menjadi semakin berbahaya karena ukuran mengecil dan bisa masuk ke saluran udara, pernapasan. Skor paling tertinggi adalah 67. Skor ini termasuk dalam kategori sedang dan berwarna biru. Hitam adalah yang terburuk. Kandungan PM10 masih berada pada level yang baik dengan 37 poin. Kandungan zat lain seperti karbon, hidrokarbon, dan ozon masih bagus. Salah satu dampak pencemaran udara adalah meningkatnya pemanasan global. Akibatnya, suhu di seluruh dunia meningkat. Permukaan laut naik, dan es mencair lebih cepat di daerah dingin. Kondisi ini juga dapat menyebabkan hilangnya habitat beberapa spesies tumbuhan dan hewan di berbagai negara. Di Bojong Soang sendiri, polusi udara disebabkan oleh banyaknya kendaraan berat yang lewat seperti truk dan juga kurangnya ruang terbuka hijau RTH yang tersedia di Bojong Soang. Banyak pembangunan di daerah ini juga menjadi alasan banyaknya truk yang lewat sini. Selain itu, limbah polusi dan pabrik juga berperan dalam penyokong limbah polusi udara di Bojong Soang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Batubara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian yang ingin dibahas adalah satu, untuk mengetahui bagaimana cara meminimalisir polusi udara di Bojong Soang. Terus yang kedua, di sini manfaat penelitian. Dari tujuan yang ingin disampaikan dari penelitian ini adalah memberikan informasi faktor-faktor penyebab terjadinya polusi udara di Bojong Soang dan bagaimana cara meminimalisir terjadinya polusi udara tersebut. Lanjut ke urgensi penelitian. Penelitian ini diadakan dengan adanya kepentingan terhadap makin meningkatnya polusi udara yang terjadi di Kabupaten Bandung, Bojong Soang, menyebabkan makin memanasnya lingkungan di daerah ini dan juga menyebabkan polusi udara. Terus lanjut ke yang selanjutnya, yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami ambil di sini merupakan metode wawancara. Menurut Sugiono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan masalah yang memerlukan penyelidikan. Hal ini juga digunakan ketika peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang responden, tentang tindakan dan arti dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, dalam penelitian ini memakai wawancara dengan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara wawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau guide wawancara. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Muti. Selanjutnya saya akan membacakan hasil wawancara. Di antara lain pertanyaannya adalah yang pertama, apakah menurutmu udara di sekitar Telkom itu bagus? Yang kedua, jika tidak, apa alasannya? Yang ketiga, apakah menurutmu kendaraan berat yang sering melintas itu mengganggu? Kenapa? Yang keempat, kira-kira apa solusimu agar tidak sering menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan polusi? Yang kelima, apakah polusi udara di sekitar Telkom lebih parah dibanding daerah Bandung Kota? Setelah wawancara tersebut, saya mendapatkan jawaban dari 3 narasumber. Yang pertama ada Kendra Sevira, yaitu seorang mahasiswa Telkom University.
Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu kurang, apalagi di sore hari dan sering ada truk-truk besar melewati lingkungan Telkom. Yang kedua, karena banyaknya kendaraan di sekitar Telkom, terutama truk besar yang mengeluarkan polusi berat di sore hari pada hari-hari tertentu. Yang ketiga, ia mengganggu karena saya sendiri sebenarnya takut dengan mengendarai kendaraan jika di sekitarnya ada truk besar. Selain itu, asap yang dikeluarkannya sangat banyak dan berat. Bahkan warnanya juga terlihat lebih gelap. Yang keempat, mendatangi lingkungan yang lebih bersih pastinya. Misalnya di sekitar Telkom, atau bagian belakang, atau jalan kaki di sekitar rumah atau kontrakan. Yang kelima, menurut saya iya. Lalu selanjutnya, narasumber yang kedua ada Raihan Danindro, yaitu mahasiswa Telkom University juga. Jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah sangat kurang karena jalanan di sekitar Telkom University biasanya macet, dipenuhi banyak kendaraan motor sampai truk besar, membuat banyak asap kendaraan berkumpul. Yang kedua, karena menyebabkan kemacetan dan debu di mana-mana. Yang ketiga, cukup mengganggu. Selain menyebabkan polusi udara, juga menyebabkan kemacetan setiap harinya. Yang keempat, solusi saya agar terhindar dari bahaya polusi dan lainnya adalah memakai masker selama mengendarai kendaraan. Yang kelima, sangat, menurut saya sangat. Narasumber yang ketiga ada Fuzi Sukma Fadilah, yaitu seorang mahasiswi Telkom University juga. Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu menurut saya kualitas udara di sini bagus hanya pagi hari, di mana kendaraan belum bermunculan, karena jika sudah masuk ke siang sampai sore hari, debu-debu di udara sudah bermunculan. Yang kedua, mungkin karena di sekitar Telkom banyak pabrik dan kendaraan. Yang ketiga, karena membuat macet dan ukurannya yang besar kadang membuat takut. Yang keempat, solusi dari saya, kita harus memperbanyak menanam tumbuhan hijau di sekitar kampus, tetap memakai masker dan memakai pengaman setiap berkendara di jalanan besar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kondisi udara di daerah Telkom University, khususnya Bojongsoang, tidak terlalu bagus dan sehat. Penyebab utamanya adalah kendaraan hingga pabrik yang banyak di sekitar sana. Penduduk pun semakin banyak dikarenakan terdapat kampus yang membuat banyak pendatang baru berdatangan, sehingga kota makin padat dan semakin banyak kendaraan yang menimbulkan asap. Solusinya, penanaman kembali tanaman hijau dan tidak lupa memakai masker untuk menghindari debu masuk ke paru-paru. Ya, baik, sekian dan terima kasih sudah mendengarkan. Itulah penelitian kami untuk kali ini untuk mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih juga untuk Bu Ina yang sudah menghadirkan selama 1 semester. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.